Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan? Kita meminta keberatan tapi kita meminta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif misalnya ada sanksi etik atau apapun, termasuk sanksi pidana. Jadi itu intinya yang kami sampaikan tadi. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana tanggapan jaksa, baru kita lihat. Bang tadi disebutkan ada merekayasa dan manipulasi penyidikan, itu seperti apa Pak? Iya, kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Jam 10 itu yang dituduhkan, anak muridnya sudah pulang semua karena memang selama ini jadwal pulangnya itu jam 10. Kemudian apa lagi? Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang, nah terkait luka ini dulu di tingkat penyidikan kita sudah minta supaya dilakukan rekonstruksi. Maksudnya kita ingin rekonstruksi bagaimana sih caranya Ibu Supriyani ini memukul dengan 1 kali pukulan sehingga menyebabkan itu kan. Kan kita ingin praktek ini toh, praktek. Tapi itu tidak ditanggapi oleh penyidik. Jadi mereka minta karena katanya tidak ada saran dari jaksa. Nah, ditambah lagi dengan banyaknya permintaan uang kan. Nah, ini kami buka aja karena ini catatan Ibu Supriyani ini alhamdulillah Ibu Supriyani guru ya. Jadi catatan beliau rapi. Ya, kalau saya mungkin yang mengalami, saya tidak akan mungkin catat itu sedetail misalnya kejadian tanggal ini sekian. Nah, itu ada beberapa fakta yang kami temukan dari catatan Ibu Supriyani. Permintaan uang ya. Termasuk yang 2 juta itu Bang ya untuk penangguhan. Pertama, itu katanya bilang ada Supriyani datang mengaku dia telah bersalah. Tahu tidak kenapa bisa terjadi itu? Ibu Supriyani ditekan sama penyidiknya namanya Jeffrey. Ya? Iya, penyidiknya pada saat itu. Penyidik pertama ya. Pak Jeffrey menyatakan, sampaikan ke kepala sekolah, sampaikan Ibu Supriyani datang saja mengaku, meminta maaf. Kalau sudah mengaku dan minta maaf, perkara ini dihentikan. Ya kan? Dengan berat hati Ibu Supriyani datang karena dia sudah ketakutan. Katanya kalau tidak meminta maaf akan digelar perkara tersangka. Ibu Supriyani ketakutan karena dia berpikir anaknya masih kecil. Datanglah minta maaf sambil menangis. Di BAP ada itu. Ya kan? Ibu mengakui apa dia melakukan itu, dia mengaku saja iya sambil menangis. Itu menandakan bahwa Ibu Supriyani tertekan toh. Nah, itu kerjanya si Jeffrey. Kemudian apa? Pada saat setelah dia tersangka, ada permintaan uang berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Ibu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil oleh Kapolsek di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1.500.000 ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000. Kemudian apa lagi? Pada saat mau di kejaksaan, ditelepon oleh orang dari perlindungan anak. Katanya dari pihak kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan. Ya kan? 15 juta supaya tidak ditahan. Ibu Supriyani tidak bisa lagi menyanggupi karena dia tidak ada duit. Ya kan? Nah, ini dari awal kita sudah lihat bahwa ini luar biasa di seseorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya para aparat penegak hukum.
Ya. Berarti 50 juta. Oh 50 juta ya, disampaikan itu. Ada dalam catatan Ibu Supriyani, disampaikan. Dan kalau dia mengelak, Kanit, kami ada rekamannya. Yang minta siapa? Hah? Yang minta uang 50 juta itu siapa? Iya di dalam polsek itu. Kapolsek atau Iya. siapa? Jadi, nah, jadi itu. Tapi Bang, waktu video klarifikasi kembali pada saya itu awalnya mereka mengatakan inisiatif pertama. Bukan inisiatif. Jadi kami sudah ada Kanit Intel Kanit Reskrim tidak usah mengelak. Sudah ada rekamannya di sini. Dia datang minta kepala desa supaya memperhalus bahasanya. Dia mengakui bahwa betul ada permintaan 50 juta itu. Nanti kami perdengarkan di persidangan. Video pada saya itu mengakui bahwa asal mula itu 50 juta itu bahwa inisiatif dari Pak Desa itu memberikan keterangan dia lagi tertekan. Dan Pak Desa akan kami siap dampingi. Dia ditekan-tekan. Faktanya bahwa sekarang kami sudah ada bukti rekaman bahwa Kanit itu datang meminta ke Pak Desa supaya diperhalus bahasanya. Dia sudah tertekan. Iya, ada. Kalau penjelasannya 50 juta bagaimana Bang? Tadi belum clear itu. Kalau penjelasannya Kanit, 50 juta itu untuk Kapolsek. Itu Untuk Kapolsek? menghentikan kasus. Iya, untuk menghentikan, selesaikan Yang kasus. minta siapa Bang sebenarnya? Yang minta kan lewat Kanit. Kanit lewat Kanit disampaikan. Ke kepala desa tuh langsung. Iya, ke kepala desa. Kepala desa yang sampaikan. Iya. Clear itu. Clear ya, Uang Bang? 50 juta itu untuk apa sebenarnya? Yang nggak tahu, katanya pokoknya untuk penghentian perkara. Jadi ada permintaan 50 juta, Ya. ada 2 juta sama Ya. 15 juta. Yang diberikan cuma 2 juta. Kejaksaan 15 juta. Ya, itu kejaksaan yang menyampaikan orang dari perlindungan anak. Oke. Biar kasusnya dihentikan atau Tidak ditahan. tidak ditahan dan hukuman atau Bukan tidak ditahan di kejaksaan. Ya.